Saudara-saudara, siapa yang diberkati oleh kesaksian di hari ini? Boleh tangan. Saudara, itu khotbah hidup. Khotbah yang bukan sedang dipersiapkan dengan penggalian ayat-ayat firman, tapi ayat firman itu dialami. Kita seringkali terlalu lelah dengan pemahaman-pemahaman, tapi maaf, kita begitu lemah dalam pengalaman demi pengalaman. Kita begitu kuat memahami ini, memahami ini, tapi maaf, kita menjadi begitu lemah dalam mengalami ini, mengalami ini. Tapi apa yang disampaikan tadi menunjukkan kepada kita tentang sebuah khotbah yang berangkat dari pengalaman ini, berjalan bersama dengan Tuhan. Dan khotbah tadi itu pun sudah menjadi satu kekuatan buat setiap kita, saudara. Bahwa ribuan tahun yang lalu ada kelompok orang-orang yang sudah Tuhan ingatkan, kau akan tergoncang imannya. Dan ketergoncangan iman itu bisa terjadi juga dalam hidup setiap kita. Saya akan bacakan dari Matius 26. Matius 26 ayat yang ke-30 sampai 35. Matius 26 ayat 30 sampai 35. Mari kita baca bergantian. Bergantian berdasarkan kalimat demi kalimat. Saya kalimat pertama, Bapak Ibu Saudara kalimat berikutnya. Perhatikan akhir dari sebuah kalimat. Sesudah menyanyikan nyanyian pujian, pergilah Yesus dan murid-muridnya ke Bukit Zaitun. Sebab ada tertulis, aku akan membunuh gembala dan kawanan domba itu akan bercerai-berai. Petrus menjawabnya, biarpun mereka semua tergoncang imannya karena engkau, aku sekali-kali tidak. Kata Petrus kepadanya, sekalipun aku harus mati bersama-sama engkau, aku takkan menyangkal engkau. Saudara-saudara, apa yang Bu Geri tadi katakan satu contoh dari ketergoncangan iman yang dihadapi oleh orang percaya. Dan inilah saudara-saudara yang menegaskan kepada kita tentang fakta dan realita iman kita. Fakta dan realita bahwa orang yang beriman bukan berarti dia selalu ada di atas angin seperti malaikat yang tidak bersentuhan dengan bumi dan punya masalah. Fakta bahwa iman yang di dalam Tuhan itu bukan jalan lurus yang membuat kita bebas hambatan dalam hidup kita. Bukan. Jalan berliku-liku. Itulah sebenarnya menjadi kekuatan iman kita. Membuat iman kita tambah kuat, justru bukan lewat jalan yang lurus. Saudara, penelitian membuktikan kecelakaan lalu lintas banyak terjadi bukan di jalan yang macet, yang tanjakan, atau yang berliku-liku. Tapi kecelakaan lalu lintas banyak terjadi justru adalah di jalan yang lurus, di mana si pengemudi lalu menjadi mengantuk, tertidur dia, dan bisa terbaliklah mobilnya. Saudara-saudara, bukankah ini menunjukkan kepada kita bahwa iman yang bugar dan kuat bukan iman yang ada di jalan lurus, bukan iman yang ada dalam gedung gereja yang indah ini dengan musik-musik indah dan segala macam nyanyian bahkan khotbah yang luar biasa yang kita dengar. Bukan di sini tempatnya, saudara-saudara, untuk iman kita menjadi tambah kuat. Tapi when you open this door, buka pintu ini dan keluar ke sana, saudara, disitulah ketika menjalani lika-liku kehidupan, imanmu yang tadinya hanya biji sesawi akan menjadi pohon sesawi yang besar. Imanmu yang tumbuh itu, saudara, bukan sekedar sampai titik kita mendengarkan khotbah selesai, titik kita datang ke gereja lalu baca firman Tuhan selesai, titik lalu kemudian kita merenungkan firman Tuhan, berdoa lalu selesai. Tidak. Iman yang kuat adalah justru iman yang pernah mengalami goncangan yang dahsyat luar biasa. Dan saudara, itulah kenapa Tuhan Yesus sempat mengatakan, malam ini kamu semua
akan tergoncang imannya karena aku. Malam ini kamu semua, saudara, tanpa kecuali. Siapa yang benar ini? Ada murid-murid di sana yang termasuk di dalamnya. Ada sang pihak pengkhianat Yudas, ada sang calon penyangkal Petrus, tapi juga ada murid-murid yang dikasihinya, ada Yohanes di situ yang bakal melihat visi tentang akhir zaman. Dan di sana juga ada orang yang seperti Andreas suka memberitakan firman tanpa banyak bicara, dia mencari jiwa. Di situ juga ada yang mantan pemungut cukai Matius. Saudara semua mendengar dan dikatakan kamu semua akan tergoncang imannya, tak terkecuali Petrus. Saudara-saudara, apa maksudnya ketergoncangan iman? Apakah ketergoncangan iman itu sesuatu yang memang dibuat sengaja oleh Tuhan? Sama sekali bukan. Ketergoncangan iman, saudara-saudara, kalau digunakan satu kata dalam bahasa Yunani, digunakan kata skandalizo, yang berarti adalah stumbling, orang yang tersandung. Kamu akan tersandung dalam iman. Tergoncang iman bicara soal orang yang tadinya sedang berjalan tenang-tenang, tiba-tiba ada satu kejutan yang membuat dia akhirnya jatuh. Saudara, apa Ibu Mary pernah berpikir bahwa dia akan nasib? Ada kejutan yang benar-benar tidak bisa kita siap untuk menerimanya. Tidak pernah direncanakan sebelumnya. Datang seperti pencuri yang gak pernah telepon dulu dan mengatakan saya mau datang ke rumahmu. Saudara, belum lama ini saya melayani seorang suaminya, istrinya usia 42 tahun, seorang dokter yang sangat cantik. Tuhan panggil pulang dalam hitungan waktu yang sangat singkat. Ternyata sudah ada kata saudara yang menyerang bagian leher. Dan saudara, sang suami kehilangan sekali dan marah sekali kepada Tuhan. Dia datang dan mengatakan Tuhan tidak adil. Kenapa? Istri saya yang usia baru 42, karir dokternya luar biasa. Kami keluarga yang sangat harmonis, anak-anak masih kecil-kecil, yang pertama 13 tahun, yang bawah itu baru 9 tahun, jalan 10 tahun, si kembar yang kecil itu 2, dan satu laki-laki umur 13 tahun. Si bapak ini datang bolak-balik kepada saya, bilang, Pak, kuatkan saya. Tiap dia ngomong dia nangis lagi, tiap dia ngomong dia nangis lagi. Dia bilang Tuhan jahat mengambil istri saya. Belum waktunya, kenapa diambil sekarang? Sampai dia bilang kalau boleh saya aja dah yang gantiin dia, biar dia ngurus anak-anak. Saya gak sanggup Pak jadi single daddy. Sudah usia itu baru terbilang 40-an. Dan kejutan ini betul-betul membuat imannya tergoncang. Inilah yang namanya goncangan iman. Sesuatu yang tidak pernah diduga-duga terjadi, sesuatu yang tidak pernah direncanakan. Sama kayak saudara jatuh cinta. Saudara pernah merencanakan jatuh di satu selokan? Gak pernah. Engkau jatuh cinta, engkau pernah merencanakan, oh saya keluar dari rumah, saya mau jatuh kira-kira 2 km dari rumah saya mau jatuh di sana. Saudara, rasanya agak aneh kalau orang berpikir begitu kan. Begitu juga saudara ketika orang jatuh, tidak pernah planning, tidak pernah merencanakan. Itu terjatuh, tersandung, dan itu sesuatu yang sangat kejutan. Dan itulah kata skandalizo itu yang Yesus katakan bahwa kamu semua akan terkejut karena aku. Imanmu akan dikejutkan. Saudara, kejutan yang menimpa Bapak yang saya layani itu yang baru usia 40 menjadi muda. Itu saya lalu ulang kali saya katakan, Pak, kalau terjadi kejutan dalam hidupmu, ingat saja satu hal, Tuhan lagi merajut hidup. Saudara tahu ya merajutnya. Saudara, pekerjaan merajut itu tuh digunakan seperti ada jarumnya. Dan untuk supaya terajut itu benang dengan benang itu harus ada ditusuk, dimasukkan, diselipkan, ditusuk, dimasukkan, dan ada efek kejut yang harus terjadi. Lilit sampai akhirnya menjadi satu lembar kain dari benang-benang yang diatur jadi satu. Sudah itu rajutan. Dan begitu juga saudara-saudara, iman kita dirajut oleh Tuhan lewat kejutan-kejutan. Kita sebut sama-sama. Iman saya dirajut Tuhan lewat kejutan. 1, 2, 3. Iman saya dirajut oleh Tuhan lewat kejutan. Saudara, ini makna ketergoncangan iman. Dan kenapa Yesus mengatakan bahwa malam ini kamu semua akan terguncang imanmu karena aku. Saudara-saudara, peringatan dan pengingatan Yesus ini menjadi sesuatu yang penting sekali buat para murid.
Karena setelah itu mereka masuk dalam babak keterkejutan yang benar-benar tidak tanggung-tanggung. Mereka betul-betul gak habis pikir. Yesus yang bisa lakukan banyak mujizat, tiba-tiba tidak berdaya, digiring ke satu pengadilan, ke pengadilan yang lain. 6 pengadilan, dari sekitar jam 3 subuh sampai jam 12 siang dia disalibkan. Atau saudara, sidang demi sidang dia lalui, untuk lalu kemudian apa? Hanya untuk diolok-olok, dicaci maki. Dan tentu saja di sini mulia terkejut sekali melihat, apa ini guruku dianiaya diam aja. Mungkin mereka juga mengatakan seperti satu orang yang disalib mengatakan, lawan dong, lawan. Tapi saudara-saudara, tidak. Yesus mengatakan, kamu akan terkejut imanmu. Hati-hati, terkejut itu bisa datang. Tapi saudara-saudara, daya kejut adalah daya racun. Ketika kita terkejut, hal-hal yang tidak terduga terjadi. Ingat satu hal, Tuhan sedang meracun iman. Dan saudara, di sini ketika Tuhan mengatakan, ada tertulis, aku akan membunuh gembala dan kawanan domba itu akan tercerai berai. Saudara-saudara, di sini kita melihat pada malam itu bagaimana Yesus mempersiapkan para murid menghadapi kejutan ini. Tentu saja murid menyangkal, termasuk Petrus, gak mungkin saya tergoncang. Masa Tuhan 3 tahun kita bersama-sama, gak percaya sih, kami kuat lah, gak akan jatuh. Saudara, ingat firman Tuhan, barang siapa menyangka teguh berdiri siap-siap dan dia mau jatuh. Justru itu tergenapi dalam diri para murid. Tapi lalu bagaimana mereka menghadapi ketergoncangan iman ini? Dan Yesus, bukan Yesus namanya kalau dia menyediakan sesuatu yang buruk, dengan lalu kemudian menyediakan sesuatu yang baik untuk menopang yang buruk ini. Atau dengan kata lain, kalau Tuhan akan taruhkan beban yang berat di bahumu, dia akan berikan bahu yang kuat. Amin. Selalu satu paket dan pikir ini, setiap beban berat selalu imbang dengan bahu kuat. Kita sebut sama-sama, setiap beban berat selalu imbang dengan bahu kuat. Saudara-saudara, ini yang seringkali kita tidak bisa lihat. Bahu yang kuat itu kita tidak lihat. Kita hanya lihat beban yang berat aja. Di situ biasanya orang pada saat tergoncang dan tersandung iman dan terkejut oleh apa yang terjadi, menyerang iman ini. Saudara, saya pernah tergoncang iman saya ketika justru saya menyerahkan diri jadi hamba Tuhan. Tinggalin Jakarta menuju Malang. Saya pikir jalan akan mulus-mulus. Oh, mau jadi hamba Tuhan, diterima di sekolah Alkitab yang terkenal. Bangga sekali saya. Dilepas oleh sekitar 200-an anak remaja di gereja saya waktu itu. Dalam persekutuan farewell, saya mau pindah pergi ke Malang, mau sekolah Alkitab. Sampai pendeta kami ikut datang. Wow, mereka bilang ini luar biasa. Satu orang yang mau pergi, yang nganterin banyak begitu. Wah, saudara bangga sekali. Tapi saudara, kapan goncangan iman menimpa saya? Ketika semester pertama, saudara di sekolah Alkitab fine-fine aja, kayak lihat rasanya. Tapi saudara-saudara, semester kedua, ketiga, mulai goncangan terjadi. Ketika mendengar berita dari rumah, mami papi bisa lancar. Ketika dengar berita dari rumah, mami pindah kos, tidak lagi di rumah. Kita dengar berita dari rumah, apalagi papi di PHK, terlibat hutang, rumah harus disita. Ketika semester berikutnya datang lagi, menceritakan tentang adik yang lagi di Australia ditangkap karena narkoba. Saudara-saudara, satu demi satu itu menggoncangkan iman saya. Tuhan, kayaknya saya salah. Saya salah jalan atau salah langkah. Saya balik aja dari ke Jakarta. Saya bantu untuk membiayai keluarga. Saya anak laki-laki besar, tamat lagi. Ada 2 kakak perempuan, tapi saya anak sulung laki-laki pada waktu itu. Dan saya berpikir saya harus beres. Tapi sudah di situ goncangan iman menguji saya. Untuk lalu apa? Tuhan betul-betul mengingatkan saya. Oke, well, kalau kamu mau tinggal di jalan ini, pergi. Aku udah janji kalau aku undang kamu, aku akan sertai kamu. Tapi kalau kamu tinggalkan jalan ini, silakan pergi sendiri. Kata-kata itu jelas sekali membuat saya akhirnya diingatkan, akhirnya aku memutuskan untuk tidak jadi kabur dari jalan panggilan Tuhan. Saudara, hari ini saya bisa melihat bahwa
Seandainya pada waktu itu saya terguncang dan saya kabur, tinggalkan Tuhan, tinggalkan jalan persembahan itu, saudara, saya tidak tahu apa yang terjadi. Tapi karena saya tidak kabur, saya bertanya, dari mana kekuatan saya datang? Sama seperti tadi Ibu Mary katakan Markus 21, dari mana akan datang pertolonganku kalau bukan dari atas? Nah, saudara-saudara, untuk mempersiapkan para murid menghadapi ketergoncangan iman ini, kita melihat lagi dimensi kasih Allah yang melindungi, yang betul-betul memberitahukan kepada kita tentang karya kasih yang luar biasa. Apa karya kasih yang luar biasa? Saudara, bukan kebetulan Alkitab mencatat, sesudah menyanyikan nyanyian pujian, pergilah Yesus dan murid-muridnya ke Bukit Zaitun. Saudara, rasanya Alkitab sedikit mencatat tentang Yesus yang bernyanyi bersama murid-murid. Ini salah satunya yang sangat sedikit. Yesus bernyanyi, nyanyikan nyanyian pujian. Ada orang mengatakan dia menyanyikan Mazmur atau lagu-lagu pujian yang ada pada waktu itu. Pergilah Yesus dan murid-muridnya ke Bukit Zaitun. Saudara, mereka setelah menyanyi lalu pergi. Ada apa ya? Kenapa harus dicatat mereka nyanyi dulu lalu pergi? Apakah ada nyanyian penting yang dinyanyikan pada waktu itu menyebabkan mereka menjadi kuat menghadapi ketergoncangan iman yang sudah diprediksikan Yesus waktu itu? Saudara, yang pasti ada satu hal yang membuat mereka terkuatkan dalam menghadapi goncangan iman itu. Walaupun memang ada sebagian yang jatuh dan betul tercerai-berai seperti nubuat Yesus, tapi Yesus menyiapkan mereka. Memang akan ada beban berat yang akan kau pikul, tapi aku berikan bahu kuat. Nah, ini bahu kuatnya. Apa bahu kuatnya, saudara? Yang pertama-tama adalah persekutuan dengan Tuhan. Dan disitulah kenapa diajak menyanyi, lalu Yesus berkata-kata. Dia ingatkan. Saudara, ibarat ini semacam sebuah fellowship, bukan? Ada nyanyian, lalu mereka berjalan ke arah Bukit Zaitun bersama-sama dalam satu rombongan fellowship itu. Lalu mulai sampai di situ, lalu Yesus mulai seperti menyampaikan firman Tuhan, bukan? Dia kutip Zakaria itu. Gembala akan dibunuh dan domba-domba akan tercerai-berai. Dari Zakaria 13 ayat 7. So, ibarat ini semacam fellowship, betul-betul ada nyanyian, ada pujian. Tapi saudara, yang ingin Yesus komunikasikan lewat kisah ini adalah, ini dia kekuatan kita untuk menghadapi goncangan iman yang entah sekarang sedang kau alami, atau yang pernah kau alami, atau yang akan kau alami, yang kita tidak tahu itu entah kapan, karena sekali lagi tidak pernah kita rencanakan itu terjadi. Saudara-saudara, rahasia yang pertama yang Yesus katakan adalah persekutuan. Dan inilah sebenarnya dimensi kasih Allah yang seringkali kita abaikan. Kasih dengan persekutuan itu adalah dua yang melekat erat. Kalau kita katakan saya mengasihi, maka di situ ada persekutuan. Ada di mana kita terjadi sebuah percakapan, ada ngobrol-ngobrol. Persekutuan di mana ada relasi. Dan inilah iman Kristen, saudara, yang mengajarkan tentang relasi lebih dari sekedar religi, lebih dari sekedar agama. Kekristenan mengajarkan kepada kita sebuah fellowship, sebuah friendship dengan Allah, sebuah hubungan Bapa dengan anak. Makanya kita boleh doa Bapa kami, ya Bapa, kita boleh disebut Dia. Saudara, ini dia satu hal yang Yesus ingin katakan lewat kenapa dia ajak nyanyi lalu berjalan bersama, lalu dia mulai memberikan pengajaran. Jadi pengajaran khusus, peringatan penting, kamu akan tergoncang iman. Saudara, kita lihat fellowship ini, persekutuan ini justru menunjukkan kasih Tuhan yang betul-betul nyata. Kasih Tuhan di mana Tuhan lalu kemudian tidak tinggal diam. Saudara, cinta manusia bongkar. Kita hari ini saudara sudah dininabobokan oleh berbagai macam alat komunikasi sampai kita tidak berkomunikasi satu dengan yang lain, bukan? Hari ini orang berkomunikasi bukan dengan mulut menyapa, bukan dengan telinga mendengar, tapi apa, saudara? Jari dan jempol tangan digoyangkan. Itu komunikasi kita. Fellowship kita akhirnya di mana? Fellowship in gadget. Ayo, siapa yang ngaku tapak di gadget, ngobrol sharing di gadget? Oh, saudara, nggak salah. Saya juga kalau memang, ayo semua gadget kumpulin, nggak usah pakai lagi. Bukan, nggak maksud saya.
Tapi itu alat yang tidak boleh mengganti inti dari komunikasi. Alat tetap alat, jangan sampai diperpanjang oleh akal. Saudara, cinta hari ini sudah menjadi cinta yang bukan cinta yang diam 1000 bahasa, bukan cinta yang menyapa dan ngobrol, bukan cinta yang berbincang-bincang. Dan sendiri karena fellowship Yesus dengan para murid, ini kekuatan mereka. Walaupun mereka jatuh, tapi Tuhan ingatkan, oke, kalian akan tercapai, tetapi, nah kata tetapi yang penting, setelah aku bangkit, kita ketemu ya di Galilea. Saudara, inilah fellowship yang menjanjikan memang ada teguran di sana, kamu akan terguncang, tapi ingat setelah ini, kamu akan dipulihkan. Saudara, ini semua membekas dalam diri para murid, baru ngehnya kalau orang Jakarta bilang, baru sadarnya setelah kemudian mereka benar-benar tercerai ketika Yesus disalibkan. Mereka tercerai dan ketakutan cari tempat persembunyian masing-masing karena mereka takut itu akan dibunuh juga. Tapi satu hal yang pasti, Yesus sudah melakukan tugasnya dalam bentuk kasih yang nyata, yaitu kasih yang penuh dengan persekutuan. Kita sebut sama-sama kata persekutuan, 1, 2, 3. Persekutuan. Dan inilah kasih yang betul-betul dinyatakan. Kasih di mana di dalam ada fellowship, ada friendship, ada teguran, tapi juga ada kekuatan. Ada mengingatkan, tapi juga ada menghibur. Ada menguatkan, tapi juga ada penghiburan diberikan di situ. Saudara, inilah sebenarnya yang harus menjadi kekuatan kita dalam iman kita, yang akan tergoncang atau yang sedang tergoncang. Persekutuan. Lalu kemudian saudara-saudara, menarik sekali ketika lalu kemudian Yesus mengatakan, ada tertulis, aku akan bunuh gembala dan kawanan domba akan tercerai-berai. Saudara, isu tentang domba dan gembala kembali dimunculkan lagi oleh Yesus pada waktu itu. Ingin apa sebenarnya Yesus? Mau katakan apa buat orang-orang yang akan tergoncang iman ini? Yang Tuhan ingin katakan adalah tentang hubungan gembala dengan domba. Yaitu hubungan apa? Domba selalu mencari suara. Domba selalu mencari suara gembala. Makanya waktu Yesus mengatakan, akulah gembala yang baik. Domba-dombaku, yang domba-dombaku itu akan mendengarkan suaraku. Betul kan ya firman Tuhan? Yohanes katakan begitu. Saudara, cari Tuhan, cari suara Tuhan, temukan Tuhan di dalam ketergoncangan iman. Pertama kali bersekutu dengan Tuhan, karena disitulah kita temukan kasih Tuhan. Yang kedua, cari Dia, cari wajahnya, cari hikmat yang Dia memberikan lewat masalah kita, cari kebenaran apa yang Tuhan ingin nyatakan lewat ketergoncangan iman kita. Cari Dia dan jangan pernah berhenti. Bukankah Matius katakan, siapa yang mencari akan menemukan, minta maka kau akan dapat, cari kau akan temukan, ketuk maka pintu akan dibuka. Maka Tuhan juga masih ingatkan di Matius 6, carilah dahulu kerajaan Allah. Saudara, ketika kita tergoncang iman kita, godaan terbesar adalah kita cari pertolongan dari bawah, cari dari sekitar, cari telinga yang dengerin, tapi bukan cari suara Tuhan yang mau memperdengarkan suaranya berarti. Saudara-saudara, mencari Tuhan ini adalah bagian juga yang kedua dari kasih Allah. Kasih yang bukan rindu, persekutuan itu terjalin, relasi yang hangat, ada ngobrol-ngobrol, ada bincang-bincang, supaya pada saat ketergoncangan terjadi, bincang-bincang ini jadi kekuatan. Saudara, ketergoncangan iman tanpa perbincangan dengan Tuhan akan membuat iman menjadi pincang. Pada saat kita tergoncang, kita berhenti berbincang-bincang sama Tuhan, saudara, maafkan, iman kita akan jadi pincang. Tapi ketika ada di dalam ketergoncangan, kita berbincang-bincang dengan Tuhan, maka iman kita tidak pernah akan bincang. Walaupun sempat jalan tersiap-siap, tapi itu tidak akan lama. Sudah sedikit orang yang habis stroke di sekolah lagi. Satu jemaat kami di Malang, seorang bapak-bapak, pemimpin paduan suara, bayangkan. Tapi dia harus bergumul ketika dia tidak bisa nyanyi lagi karena mulutnya miring. Seorang bapak yang sudah lebih stroke, tapi saudara mujizat terjadi, dan goncangan imannya pada saat dia stroke itu melahirkan iman yang baik, yang kuat. Saya tanya kepada bapak ini, Pak, apa rahasianya?
Jarang lo dengar orang stroke bisa survive seperti sekarang dan bisa kembali nyanyi. Walaupun kadang-kadang suaranya masih suka agak sedikit miring, tapi tetap dia masih bisa bersolo, menyanyikan lagu-lagu Oh Holy Night yang nadanya begitu tinggi dan tetap luar biasa. Lalu dia katakan, kuncinya adalah apa? Saya terus dalam hati ngobrol sama Tuhan. Ini dia. Cari wajah Tuhan. Cari dia selalu. Bukan saja bersekutu, tetapi benar-benar cari sampai menemukan. Cari suara dia seperti domba kepada gembala. Saudara, domba itu binatang lemah yang dia nggak punya apa-apa untuk mempertahankan diri. Dia nggak punya cakar, dia nggak punya taring, dia nggak punya tanduk seperti kambing yang bisa menyelundup. Nggak bisa. Satu-satunya andalan dia adalah suara gembala. Jadi dia tahu. Makanya kalau kita bayangkan domba sesat 1 dari 100 itu tinggal 99 yang tersisa satu pergi. Ini satu benar-benar tersesat, makin tersesat. Kenapa? Karena makin jauh dari suara Tuhan. Makin jauh dari suara Tuhan, makin jatuh dia dalam kesesatan. Tapi sang gembala menghampiri. Sampai digambarkan itu kisahnya di jurang maut itu diangkat domba itu. Lalu digendong, lalu di pundak sang gembala. Saudara, ini kasih Tuhan. Kasih yang mencari. Sehingga pada saat kita sedang mengalami kegoncangan iman, cari Tuhan. Karena kasih Tuhan itu menggerakkan kita untuk mencari Tuhan. Kenapa? Karena kasih Tuhan sudah terlebih dahulu mencari kita. Dan disitulah sebenarnya pencarian kita dan pencarian Tuhan bertemu jadi satu. Dan kasih itu akan makin bertumbuh, bersemi luar biasa. Cari dia. Kenapa? Karena dia selalu mencari. Ketika ketergoncangan terjadi, di situ Tuhan sedang mencari engkau. Jangan sembunyi anakku. Engkau memang sedang tergoncang. Mari pegang tanganku. Aku mau gendong kamu lagi. Saudara ingatkan footprints, jejak kaki, sebuah puisi yang sudah terkenal. Satu orang berjalan di pinggir pantai, di atas pasir, dia lihat ada 2 pasang jejak kaki. Dan dia bilang, wah terima kasih Tuhan, Kau berserta dengan saya berjalan melewati kehidupan saya. Tapi ketika datang badai, ombak yang besar menggulung, di situ dia melihat hanya 1 pasang jejak kaki. Dia mulai ketakutan dan katakan, Tuhan kenapa Kau tinggalkan saya? Tapi Tuhan mengatakan, aku tidak meninggalkan engkau. Itu jejak kakiku. Ada di mana saya? Kata orang itu. Kata Tuhan, engkau dalam gendongan. Sudah persis kan domba yang tergoncang, imannya itu digendong oleh Tuhan, diangkat dari jurang maut dan dibawa kepada sebuah kelepasan yang lega, yang menyenangkan. Ini dia kasih Tuhan yang mencari. Bukan diam saja, tapi dia mencari jiwa, dia mencari orang yang dikasihi. Dia mencari bagaimana menyenangkan orang yang dia kasihi. Bukan cari gara-gara, tapi cari bagaimana supaya orang yang saya kasih benar mengalami kasih luar biasa dari saya. Sudah, ini kasih yang mencari. Dan disinilah sebenarnya seorang yang tergoncang imannya adalah awal mula pencarian yang baru terjadi dalam hidup. Bukan sekedar cari penyelesaian masalah dari goncang iman, tapi cari dan temukan Tuhan. Larry Crabb dalam bukunya Finding God, dia bilang apa? Banyak orang Kristen punya masalah. Dia cari jalan keluar dari masalah dan minta Tuhan jadi penyelesai masalah. Tapi dia lupa, justru itu terbalik. Jangan cari penyelesaian masalah, tapi cari Tuhan yang sanggup menyelesaikan masalah. Maka masalahmu akan terselesaikan. Saudara, Petrus mau jalan di atas air. Dia harus keluar dulu dari perahu masalahnya, berjalan bersama dengan. Kalau dia nggak keluar dan memandang kepada Yesus, dia nggak bisa berjalan. Dan ketika dia mulai rasa angin bertiup dan dia mulai jatuh, lalu dia mengatakan kepada Tuhan, Tuhan tolong saya. Di situ Tuhan bilang, apa kamu nggak percaya? Saudara, akhirnya pada waktu itu dalam setting angin badai datang. Kemudian mereka naik ke perahu. Setelah hati mereka ditenangkan oleh Tuhan, baru badai di luar ditenangkan. Saudara, ini ada kebenaran. Kalau kita cari solusi dari sebuah masalah, tapi kita meninggalkan relasi dengan sang penyelesai masalah atau Tuhan itu yang sanggup menyelesaikan masalah, saudara, kita sudah salah kaprah. Tapi yang harusnya terjadi adalah apa? Cari Dia, temukan Tuhan di kepingan-kepingan masalah. Ada apa ya Tuhan? Kenapa saya alami stroke ini? Kenapa saya kena kanker ini? Kenapa saya
harus divonis ini sama dokter, harus mengalami ini. Kenapa keluarga saya begini? Kenapa anak saya begini? Kenapa orang tua saya begini? Kenapa suami istri saya begini? Saudara-saudara, di sini kita bisa melihat bagaimana mencari dan menemukan wajah Tuhan di tengah-tengah kepingan masalah kita yang menggoncangkan iman kita. Itu adalah sesuatu yang memang digerakkan oleh Tuhan sendiri, oleh kasih yang mencari kita. Saudara, inilah hal yang kedua, persekutuan dengan Tuhan. Cari Tuhan sendiri. Sama kayak gembala dan domba yang selalu mencari domba-domba yang tersesat dan sedang terputus. Dan saudara-saudara yang ketiga, bukan saja persekutuan dengan Tuhan, kasih itu dinyatakan. Ada relasi. Bukan saja mencari Dia seperti kasih Tuhan yang selalu mencari kita yang terhilang. Maka yang ketiga adalah Tuhan ingin mengatakan satu hal yang baru buat para murid. Ketika engkau tergoncang iman, tetap yakini pertolonganku. Yakini bahwa itu tidak akan lama. Yakini bahwa goncangan imanmu itu hanya sebentar, seperti sekelebat digigit semut, habis itu lalu sembuh. Saudara, bukankah ketika kita disuntik kita sakit, tapi obat masuk ke dalam tubuh kita, dan di situ kita pulih. Bukankah saudara, pengadilan Yesus itu yang berlangsung hanya sekitar 9 jam, penyaliban Yesus yang berlangsung hanya sekitar 3 jam, dan kematian Yesus yang hanya berlangsung 3 hari, 3 malam, dijawab dengan satu apa? Kebangkitan Dia selamanya. Karena itu kenapa kita begitu repot dengan yang 9 jam, yang 3 jam, yang 3 hari itu? Kalau kita tahu di ujungnya nanti ada kemenangan. Makanya kenapa Yesus mengatakan, nanti kalau aku bangkit, kita akan kumpul ya. Aku mendahului kamu ke Galilea. Ayo kita reuni. Saudara, apa maksudnya? Kenapa harus ke Galilea? Karena disinilah Yesus yang mengatakan, goncangan imanmu itu sejenak, sementara, tapi penyertaanku, kebersamaan denganku, pimpinanku, penyertaanku, itu senantiasa. Saudara, ketika kau mulai tergoncang iman, lihat kepada Yesus yang bangkit. Ketika Dia bilang kepada murid-murid, nanti kita kumpul di Galilea. Kenapa Galilea bukan Yerusalem tempat ibadah? Tuhan gak minta mereka masuk ke gereja lagi, tapi Tuhan minta ayo di Galilea. Kenapa Galilea, saudara? Kota yang gabungan orang Yahudi dan non-Yahudi kumpul. Kota di mana awal mula misi penginjilan itu disebarluaskan. Galilea menjadi awal di mana betul-betul ketika Tuhan menyatakan panggilannya, misi dan amanat agungnya, dari Galilea mulai misi penginjilan tersebar kemana. Dengan kata lain, saudara, waktu Dia bilang, ayo nanti kita ke Galilea kalau saya sudah bangkit, Tuhan ini katakan apa? Yakini penyertaanku tidak akan habis oleh kegoncangan iman. I'll always be with you. Yakini bahwa aku akan bersama-sama dengan engkau lagi nanti di Galilea. Aku mati hanya sebentar, aku bangkit lagi. Saudara boleh tetap datang. Dan saudara, Petrus khususnya, apa yang sebenarnya ada dalam benak dia dengan para murid? Tetap ketidakpercayaan. Tetap mengatakan, gak mungkin kak Tuhan bercanda. Masa sih kami akan goncang iman? Gak bakal. Saudara lihat nih, ini dia kedagingan yang seringkali menjadi dominasi. Makanya Yesus katakan di Getsemani nanti mungkin besok akan dibahas. Roh berbulut daging kamu. Saudara, Yesus ini katakan, ketika roh kita itu makan, itu akan memimpin. Tapi ketika daging kita yang diberi makan, maka kebinasaanlah ujungnya. Karena daging sementara tapi roh kekal. Saudara-saudara, yakini penyertaan Tuhan, yakini pertolongannya, yakini bahwa kekuatan dari Tuhan. Disitulah kegoncangan imanmu akan terlalui dengan iman yang dari Tuhan. Kasihnya luar biasa buat kita. Saudara, semua ini baru disadari oleh Petrus ketika dia selesai menyangkal. Makanya dia menangis. Sebelumnya dengan gegabah dan arogan dia mengatakan, aku sekali-kali enggak bakalan. Saudara, jangan kita katakan, aku sekali-kali enggak pernah akan tergoncang. Setiap orang percaya, yang betul-betul percaya kepada Tuhan, cepat atau lambat akan menghadapi ketergoncangan iman. Pada saat tergoncang,
tetap berbincang-bincang sama Tuhan supaya engkau jangan bincang. Ketika tergoncang, ingat ancang-ancang dari Tuhan yang kepada murid sudah dikatakan, kamu akan tergoncang. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, saya tidak tahu goncangan iman apa yang saat ini kau sedang hadapi, tapi kita membutuhkan kekuatan yang dari atas, pertolongan Tuhan buat kita semua, yang memberikan kelegaan, memberikan jalan keluar, kasihnya kembali mau membalut kita. Jangan katakan kekuatanku yang bisa menolongmu, tapi bilang bukan dengan kekuatanku, bukan dengan dayamu, tapi oleh pertolongan. Mari kita tundukkan kepala. Mari kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan ini. Ketika Yesus mengingatkan para murid, malam ini kau akan tergoncang iman. Yesus sesungguhnya memberitakan satu dimensi kasih yang lain. Kasih yang mengingatkan, kasih yang mencari, kasih yang mau membangun sebuah persekutuan, kasih yang selalu menumbuhkan keyakinan. Kalau sudah perhatikan apa yang tadi saya katakan, saudara-saudara, apa yang Yesus lakukan itu membentuk satu kata. Kasih itu membawa kepada kita percaya, persekutuan dengan Tuhan, cari Dia selalu, yakini penyertaan dan pertolongannya. Itu yang membuat kita makin percaya melewati gelombang dan guncangan iman dalam hidup kita. Mari kita berdoa kepada Tuhan dan bawa segala kehidupan kepada Tuhan. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku ku tak mampu sendiri. Seperti Mazmur 121 yang tadi sudah dikatakan, dari mana akan datang pertolongan? Pertolonganku bukan dari kanan kiri atau depan belakang, tapi pertolonganku datang yang ada dari atas. Saudara, ketika Yesus mengatakan malam ini kau akan tergoncang iman, sesungguhnya dia juga sedang mengingatkan dirinya sendiri, karena sebentar lagi dia juga akan tergoncang. Dia ketakutan nanti di Getsemani menghadapi cawan pahit itu. Tapi Yesus berhasil melewati ketergoncangan imannya itu dengan kekuatan yang dari Bapaknya. Dan kekuatan Bapaknya adalah kekuatan kasih yang membangun sebuah persekutuan yang dalam melewati goncangan itu, yang terus mencari kita yang ketakutan dalam ketergoncangan itu, yang terus memberikan keyakinan yang penuh untuk kita berjalan bersama dengan Dia. Hari ini mari kita datang kembali kepada Tuhan dalam refleksi di minggu-minggu sengsara ini. Kita temukan banyak pelajaran. Bukankah ada orang-orang yang pernah merasa terancam
atau ada yang tertuduh dan malam ini yang terguncang. Mari pada saat ini segala goncangan-goncangan imanmu bukakan dan bawa kepada Tuhan. Kalau tadi di awal sebelum masuk firman Tuhan, saya mengajak saudara merenungkan kasih Tuhan. Maka di akhir setelah dengar firman Tuhan, saya ingin mengajak Bapak Ibu saudara sekalian untuk mengalami kasih Tuhan itu. Bukan saja menyatakan begitu besar kasih Allah buat saya, tapi betul-betul mengalami kasih di dalam goncangan iman. Mengalami akan persekutuan bersama dengan Dia yang tidak pernah akan dipengaruhi oleh kegoncangan iman. Tetap cari wajahnya, cari Tuhanmu dalam masa di mana engkau sedang tergoncang itu. Yakini bahwa Dia tidak pernah salah memimpin engkau. Yakini bahwa pertolongannya selalu tersedia sekalipun engkau sedang menolong ketakutan di hadapan Tuhan. Yakini bahwa Dia akan melepaskan engkau dari penderitaan yang sebentar ini, dari kesakitan yang hanya sementara ini, kepada sebuah kesempurnaan tubuh yang senantiasa itu Tuhan akan janjikan, tubuh kebangkitan yang baru buat kita. Karena itu mari yang dalam sementara ini, yang hanya sementara yang akan kita lalui kegoncangan iman ini, tetaplah berbincang-bincang dengan Tuhan. Malam ini saya ingin mengajak kita coba berefleksi, bagaimana persekutuanmu dengan Tuhan, bagaimana kedekatanmu dengan Tuhan. Bila kau malam ini berkata, Tuhan, saya ingin benahi persekutuan saya mau lebih dekat lagi, memperbarui tekad saya untuk lebih terus rindu merenungkan firman-Mu, berdoa setiap hari, punya hubungan yang dekat. Ada kedekatan yang lebih sekedar baca firman dan doa, tapi kedekatan di mana Engkau ada dalam hati saya, Tuhan. Siapa yang berkata demikian, saya ingin mengalami lagi persekutuan dengan Tuhan yang dalam itu, karena disitulah iman saya tergoncang itu bisa terselamatkan. Siapa yang berkata demikian, silakan kau angkat tanganmu dan bilang, iya Tuhan, ini saya mau perbarui tekad persekutuan saya dengan Tuhan. Mau lebih dalam lagi saya mengalami dan merasakan Tuhan dalam hidup saya. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Turunkan tangan. Kedua, siapa yang berkata, saya mau selalu mencari Engkau Tuhan, lebih dari sekedar mencari penyelesaian masalah saya. Saya mau menemukan Engkau seperti undangan Tuhan yang berkata, mari kepadaku yang lalu sudah berbeban berat, aku akan beri kelegaan kepadamu. Siapa yang berkata hari ini, Tuhan, saya selalu mau mencari wajah di tengah-tengah wajah saya yang sudah kehilangan muka di hadapan orang lain. Saya mau selalu mencari Engkau Tuhan di tengah-tengah masalah saya. Saya selalu mau menemukan Engkau di tengah kepingan-kepingan masalah yang melukai hati saya. Mungkin ada ketertindasan, mungkin ada luka hati di rumah tangga, mungkin kau mengalami kekerasan dalam rumah tangga, mungkin ada dianggap perceraian hubungan, mungkin ada ketidaknyamanan terjadi, mungkin ada masalah di tempat kerja. Sudahkah kau menemukan Tuhan di balik masalah-masalah? Siapa yang berkata, Tuhan, saya mau selalu mencari wajah-Mu dan saya mau menemukan wajah-Mu di balik kepingan-kepingan masalah hidup saya? Siapa yang berkata demikian, silakan kau angkat tanganmu sebentar. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Turunkan tangan. Dan yang ketiga yang saya ingin tanyakan, siapa yang berkata, Tuhan, iman saya lemah, saya mau makin meyakini bahwa penyertaan Tuhan tidak akan pernah hilang dalam hidup saya. Sekalipun saya mengalami keterguncangan, kasih-Mu tetap menyertai, tangan-Mu tetap memegang saya, Engkau tetap mencari dan melindungi saya. Siapa yang berkata, Tuhan, malam ini tambahkan keyakinan saya bahwa Engkau selalu ada buat saya. Siapa yang berkata demikian, yang berdoa, tambahkan iman saya Tuhan, supaya keterguncangan iman ini tidak menghancurkan saya, tapi menumbuhkan lagi semangat iman saya kepada Tuhan. Siapa yang berkata, Tuhan, tambahkan keyakinan saya akan kenyataan Tuhan melebihi segala macam masalah saya. Siapa yang berkata demikian, angkat tanganmu sebentar. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan.
bisa terjadi dalam hidup kami. Memberitahukan kepada kami betapa rapuhnya hidup kami ya Tuhan, dan mudah bergoyang iman kami. Tapi malam ini Tuhan, pengingatan Tuhan dan kasih Tuhan kembali dicurahkan buat kami, membuat kami tidak terbenam dalam ketergoncangan itu dan tidak takut menghadapi bila itu terjadi. Karena Tuhan sudah antisipasi dan menyiapkan kami dari jauh-jauh hari. Tuhan, tolong setiap kami yang rapuh imannya, Tuhan kuatkan. Yang jauh dari Tuhan dalam persekutuan dengan Tuhan, dekatkan lagi ya Tuhan. Yang mencari kesenangan diri dan bukan mencari Tuhan, Tuhan tarik lagi supaya dia mencari Tuhan. Sehingga sungguh hidup kami dipenuhi dengan persekutuan dengan Tuhan, pencarian wajah Tuhan, dan keyakinan bahwa penyertaan dan kekuatan Tuhan tidak pernah jauh dari kami. Tuhan, tangan-tangan yang tadi sudah terangkat, biar Engkau angkat jiwa mereka, angkat hati mereka, angkat segala beban berat dalam hidup mereka, agar segala tekad yang dibuat malam ini untuk punya persekutuan dekat dengan Tuhan, selalu mencari Tuhan dalam segala masalah, dan yakini pimpinan Tuhan tidak pernah salah. Biar itu terjadi dalam hidup setiap anak-anak-Mu malam ini. Sertai terus kami Tuhan, menapaki lagi jalan-jalan sengsara Kristus. Biar kami boleh makin fokus lagi, dibawa kepada sebuah kelegaan, dibawa dari ketakutan kepada kemenangan, dari kelemahan kepada kekuatan, dari penderitaan kepada kemuliaan, dari penuhnya masalah kepada penuhnya hati yang menyembah. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami serahkan hidup kami sepenuhnya dan seutuhnya ke dalam tangan kuasa yang selalu memegang hidup kami, yang selalu menguatkan kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa.